Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan online kali ini, saya akan memperkenalkan tentang sistem otomasi yang digunakan di perusahaan-perusahaan manufaktur. Salah satunya adalah perusahaan pembuat minuman botol. Ini adalah salah satu sistem otomasi pada packaging botol, di mana gambar di sebelah kiri ini, disinilah botol akan diisi dengan minuman secara otomatis, ya. Kemudian minuman itu akan melewati beberapa sensor di sini untuk mendeteksi atau menghitung berapa jumlah botol yang sudah dibuat. Kemudian setelah itu akan masuk ke proses labeling. Ya, ini juga dilakukan secara otomatis. Di sini tidak ada operator sama sekali, semuanya mesin yang melakukannya. Di sini akan ada proses labeling. Lihat di sini ya, ini inputannya dan outputnya sudah ada labelnya. Setelah itu, setelah dipasang label, maka dilanjutkan dengan proses packaging, di mana di sini ada sebuah robot, ya, yang membawa botol yang sudah terisi dengan minuman dan dimasukkan ke dalam karton, ya. Setelah itu setelah karton penuh, maka akan dimasukkan ke dalam proses casing proses. Casing proses ini berfungsi untuk menutup karton tadi dan memberikan memberikan tape di atasnya. Kemudian di sini ada bagian-bagiannya. Dalam proses bottling dan end capper proses, ini adalah komponen-komponen yang ada dalam proses ini. Yang pertama adalah vision systems, kemudian safety systems, kemudian proximity sensor, kemudian photoelectric sensor, kemudian servo system, PLC or programmable logic controller, dan programmable display. Silahkan dibaca yang ini, nanti akan muncul di kuis online. Kemudian di proses string labeling proses, ini adalah device-device yang ada di proses tersebut. Ada smart sensor, kemudian safety system, kemudian photoelectric sensor, kemudian servo systems, kemudian thermocouple sensor, dan PLC. Silahkan dibaca dan dipahami, nanti akan muncul di kuis online. Begitu pula di proses packaging, di sini juga ada beberapa device yang digunakan: vision system, safety system, servo system, PLC, dan counter, ya. Begitu pula di proses casing system juga digunakan beberapa device yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu safety system, servo system, temperature controller, thermocouple, counter, auto ID system, dan PLC. Dan di sini adalah time stamping process. Ini adalah device-device yang digunakan, yaitu vision system, safety system, photoelectric system, programmable display, dan auto ID system. Yang ini adalah komponen kontrol, ya. Jadi kalau ada setiap sistem otomasi pasti ada yang namanya panelnya. Nah, ini adalah panel untuk komponen kontrol. Nah, panel ini ada beberapa device yang ada di dalamnya. Yang di sini dinamakan on panel, sedangkan yang di sini dinamakan dengan in panel.
On panel ini banyak indikator-indikator yang mempresentasikan keadaan di line produksi. Sedangkan yang di in panel adalah controller atau device-device yang digunakan untuk mengontrol langsung mesin. Di pabrik biasanya ada 3 divisi atau secara umumnya ada 3 lantai, meskipun pada dasarnya atau tidak semua pabrik susunannya seperti ini, tetapi pasti ada yang namanya manajemen section floor, atau di sini biasanya mulai daripada manajer, kemudian supervisor, staff dan lain sebagainya, atau kerja-kerja office disinilah dilakukan. Kemudian di lantai yang tengah di sini adalah produksinya. Disinilah mesin otomasi digunakan untuk memproduksi barang jadi. Kemudian yang paling bawah biasanya adalah sortir dan shipping atau warehouse. Disinilah biasanya akan disortir dan barang langsung dikirimkan ke customer. Sistem otomasi pada dasarnya hanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama inputnya, yang kedua logic atau prosesnya, yang ketiga outputnya. Jadi ada input, ada proses atau logic, ada output. Kita akan mempelajari dari input. Input ini biasanya adalah pemicu atau inputan yang akan memberikan masukan kepada proses atau controller atau logic. Dari hasil proses inilah nanti akan memberikan perintah ke output untuk mengerjakan sesuatu. Contoh, ada input yang namanya push button. Push button ini apabila ditekan maka akan mengeluarkan sinyal ke controller. Controller akan mengeluarkan sinyal ke lampu sehingga lampu akan menyala. Jadi push button. Kemudian yang kedua ada yang namanya limit switch. Limit switch ini adalah biasanya digunakan untuk hal-hal yang memiliki limit. Contohnya, buka dan tutup pintu. Pada saat kita membuka pintu kemudian kita menutupnya kembali, kita bisa memasang sensor limit switch di pintu tersebut. Fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi apakah pintu tersebut sudah tertutup dengan rapat, atau dengan kata lain, apakah tertutupnya pintu sudah mencapai limitnya. Limitnya berapa? Limitnya adalah tertutup rapat. Maka kita bisa pasang limit switch di pintu tersebut. Kemudian foto sensor. Nah, dari kata foto biasanya untuk memfoto atau mengambil image dari suatu benda dan mendeteksi ada perubahan atau ada pergerakan dari image tersebut. Kemudian ada namanya proximity sensor. Proximity sensor ini apabila ada benda yang mendekati sensor ini, maka sensor ini akan mendeteksi. Biasanya digunakan di konveyor. Jadi pada saat benda berjalan di atas konveyor dan mendeteksi sensor ini, maka sensor ini akan menginfokan atau mengirim sinyal ke controller bahwa ada benda yang melewati konveyor. Kemudian yang kelima yang termasuk dalam input adalah rotary encoder. Rotary encoder ini fungsinya untuk menghitung berapa putaran suatu motor. Nah, dari sini bisa juga digunakan untuk menghitung kecepatan suatu motor. Kemudian kita masuk ke pembahasan switch. Switch ini kita banyak jumpai ya, kita banyak temukan baik di rumah maupun di pabrik. Contoh di rumah, kita ingin menyalakan lampu, kita tekan switchnya. Lampu menyala. Kita mau mematikan lampu, kita tekan lagi switchnya, maka lampu akan mati. Nah, switch ini terbagi menjadi 2 ya. Ada yang namanya NO kontak dan NC kontak. Normalnya switch akan seperti ini. Di sini ada power supply dalam bentuk baterai, di sini ada lampu, di sini ada switch. Kalau kita tekan
maka lampu akan menyala. Ini adalah fungsi utama dari switch. Ada yang namanya NO kontak dan NC kontak. NO kontak, NO singkatan dari normally open, dan NC singkatan dari normally close. Apa itu normally open? Normally open adalah seperti ini. Normally open, normalnya terbuka. Artinya pada saat switch tidak ditekan, maka lampu tidak menyala. Pada saat switchnya ditekan, maka lampu akan menyala. Itu adalah normally open kontak. Sementara NC atau normally close, secara normalnya dia tertutup, sehingga switchnya belum ditekan, lampu sudah menyala. Nah, apabila ditekan, lampu akan mati. Jadi kebalikan daripada NO. NO adalah belum ditekan dan belum nyala. Sedangkan NC belum ditekan sudah menyala. Kalau mau dimatikan, maka harus ditekan. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kita masuk ke sensor. Sensor diklarifikasikan ke dalam detection switch dalam arti yang luas. Sensor merupakan perangkat yang mengontrol aliran arus elektrik menggunakan perangkat solid state atau solid state device seperti transistor dan bukannya unit mekanis kontak. Menggunakan transistor berarti sensor memiliki respon berkecepatan sangat tinggi terhadap perubahan input dan memiliki masa pakai yang sangat lama bila dibandingkan dengan unit kontak switching yang dioperasikan secara mekanis. Ini adalah contoh visualisasi daripada sensor. Ini yang namanya kontaktor ya. Jadi apabila ditekan secara manual, maka listrik akan mengalir ke lampu. Nah, ini kalau sensor. Nah, ini adalah transistor yang mempresentasikan sensor. Jadi apabila ada sinyal di sini, maka power supply akan mengalir ke lampu dan lampu akan menyala. Ya. Ini adalah isi daripada sensor. Dan di realnya seperti ini. Ini adalah photoelectric sensor. Jadi pada saat ada benda di sini, cahaya terpotong, maka transistornya aktif. Transistornya aktif, maka lampu akan menyala, atau arus yang dari sini akan mengalir ke lampu. Sama juga cara kerja proximity sensor. Apabila ada benda kerja yang mendekati proximity sensor, maka kontaktor ini atau transistor ini akan menyalakan lampu. Kemudian kita masuk ke logic. Jadi tadi yang pertama kita belajar ada yang namanya perangkat input. Setelah itu logic atau prosesnya. Nah, ini adalah device-device yang digunakan untuk mengontrol output atau mengontrol motor. Yang pertama relay. Relay adalah suatu kontaktor di mana ada inputannya, maka kontaknya akan bekerja dan menggerakkan motor atau menyalakan lampu. Timer juga alat kontrol di mana ada inputannya dari switch, kemudian timer bekerja. Contohnya kita men-set timernya 10 menit. Pada saat switch di-on-kan, timer akan bekerja selama 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, maka akan menyalakan lampu. Counter di sini berfungsi untuk menghitung. Pada saat kita menginputkan switch, dia akan menghitung berapa botol contohnya yang sudah lewat di konveyor. Kemudian temperatur controller di sini fungsinya untuk mengontrol atau mempertahankan suhu sesuai dengan target yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah PLC. Ini yang paling banyak digunakan di pabrik, di mana fungsinya untuk menerima input dari sensor atau switch. Kemudian di sini akan dibikin program. Program inilah yang akan dijalankan dan digunakan untuk mengontrol perangkat output.
Kemudian ini adalah perangkat output. Jadi tadi kita sudah belajar perangkat input, ada sensor, ada switch, kemudian perangkat logic, ada PLC, ada counter, ada timer, ada relay. Kemudian kita masuk ke perangkat output. Di sini ada indikator atau lampu yang menandakan menyala, ya. Kemudian ada display. Kemudian ada servo motor. Jadi servo motor ini digunakan untuk menggerakkan benda kerja atau untuk menggerakkan robot. Kemudian ada induction motor, biasanya digunakan untuk memutar conveyor atau menjalankan conveyor. Kemudian solenoid valve digunakan untuk mendorong atau mengunci suatu benda kerja. Dan yang terakhir ada heater, digunakan untuk memanaskan benda kerja. Ini adalah contoh-contoh output yang digunakan di sistem otomasi, di mana output ini dikontrol oleh PLC atau dikontrol oleh relay. Yang ini adalah fungsi-fungsi daripada output device atau perangkat output. Indikator digunakan untuk mengindikasikan kepada operator. Contoh, ada suatu masalah di mesin, lampu akan menyala. Atau proses dari suatu benda kerja sudah selesai, maka untuk memberitahukan operator bahwa sudah selesai, maka lampu akan menyala dan dinyalakan oleh mesin. Kemudian ada yang namanya programmable terminal, di mana di sini bisa mengeluarkan data-data yang berhubungan dengan mesin-mesin produksi. Kemudian di sini ada heater, digunakan untuk temperatur, merubah volume atau temperatur suatu benda kerja. Kemudian di sini ada servo motor dan driver. Ini drivernya. Di sini ada servo motornya, digunakan untuk menghandle atau memindahkan atau memutar suatu benda kerja. Kemudian di sini ada induction motor. Induction motor ini banyak aplikasinya. Salah satunya adalah untuk menggerakkan conveyor. Bisa juga digunakan untuk blower, ya, dan sebagainya. Dan yang terakhir di sini ada solenoid valve, digunakan untuk mendorong benda kerja atau mengunci suatu mesin. Ya, sampai di sini perkuliahan online kali ini. Silahkan dipelajari dan silahkan persiapkan untuk kuis online-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.